Sebelum nanti kita masuk kepada pembicara kita, di sini saya mengingatkan teman-teman silahkan disiapkan notes-nya, pulpennya agar untuk mencatat poin-poin penting dan sekiranya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan karena uh, ilmu yang akan di-share sama pembicara kita nanti itu sangat berguna nih buat teman-teman nantinya buat ikut PIM dan menyusun proposal PKM. Sambil menunggu pembicara kita hadir, di sini saya mau sedikit berbagi pengalaman kali ya, supaya teman-teman tertarik gitu. Kenapa sih harus ikut PIM? Kenapa harus ikut PIM sih sebelum PKM gitu? Jadi teman-teman ikut PIM ini bertujuannya untuk mengasah kreativitas teman-teman nih dan memastikan proposal teman-teman itu layak nantinya untuk diikutkan ke PKM dan insya Allah nanti bisa bisa didanain gitu sama Dikti dan sampai ke PIMNAS tentunya gitu. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa sama pembicara kita kali ya. Lalu karena pembicaranya belum hadir juga, di sini saya mau kasih sedikit pengalaman kali ya. Pengalaman saya waktu tahun kemarin gitu, sebelum pandemi ini, pengalaman PKM yang kemarin karena PKM yang tahun ini juga belum tahu gitu kan kayak gimana. Kalau untuk PKM tahun lalu dan PIM, jadi teman-teman tuh ikut PIM nantinya supaya udah terlatih buat PKM-nya, mulai dari presentasinya, mulai dari proposalnya, dan teman-teman tuh lebih kompak nantinya ketika PKM karena kekompakan tim ini juga saran sih dari saya untuk membentuk tim PIM ini nanti kalau bisa tuh yang udah kompak sama teman-teman buat nantinya ke PKM. Jadi buat ketika nanti lulus di PKM teman-teman tuh udah kompak, udah gampang gitu buat ngelaksanain semuanya karena PKM itu waktunya nggak sebentar. Tuh. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Kak Mayang untuk menunggu pembicara masuk nanti. Mungkin ada beberapa pertanyaan juga mungkin bagi teman-teman. Gimana sih Kak maksudnya bisa termotivasi untuk ikut PKM Dikti gitu? Secara misalkan kita kalau misalkan nanti sampai semester depan kita masih tetap online gitu kan kadang di rumah tuh hektik gitu. Nggak berpikiran untuk mau ikut PKM Dikti nih biar masuk PIMNAS. Kira-kira gimana Kak? Sebenarnya motivasinya itu supaya apa ya teman-teman tuh punya pengalaman sebelum nantinya skripsi gitu kan. Apalagi buat teman-teman yang masih angkatan-angkatan muda gitu kan. Jadi ngasah pengalaman, jangan ibaratnya tuh jangan pikirin gue nggak bisa nih sampai PIMNAS gitu kan. Tapi pikirin aja dulu pengalamannya karena nanti masih ada tahun-tahun berikutnya. Jadi ini buat teman-teman yang masih angkatan muda, ini kesempatan emas banget gitu. Terus sekarang kan lagi pandemi nih. Menurut saya jadi banyak permasalahan baru yang bisa teman-teman angkat nih. Tema-temanya, tema-tema baru. Kebetulan saya kan dari bidang penelitian sosial humaniora. Itu teman-teman bisa angkat nih karena PKM itu yang dibutuhin pemerintah saat kondisi yang lagi terjadi. Misalkan kalau saya tahun lalu yang ke PIMNAS itu tentang e-money atau uang elektronik. Karena tahun lalu itu pemerintah sedang gencar-gencarnya nih mempromosikan cashless. Nah, karena saya tentang itu, jadilah proposal saya diangkat sampai ke PIMNAS. Nah, buat teman-teman sekarang di masa pandemi ini, jangan takut gitu kan. Bingung, kita kan nggak bisa kemana-mana. Tapi kita lihat nih, sekarang tuh banyak permasalahan yang teman-teman bisa angkat. Kalau dari segi penelitian sosial, teman-teman bisa angkat nih gimana kondisi
kesehatan atau mental dari masyarakat sekarang ini tuh gimana, terus ekonominya kayak gimana nih untuk membangun ekonomi yang baru gitu, yang sesuai sama kondisi saat ini. Jadi menurut saya dengan kondisi yang lagi terjadi kayak gini tuh kesempatan emas banget buat teman-teman angkat nih permasalahannya. Bisa dari masyarakatnya, bisa dari oh ya pendidikannya, kira-kira sistem pendidikannya gimana sih yang cocok nih untuk sekarang ini. Siapa tahu teman-teman bisa menciptakan aplikasi-aplikasi baru yang bisa sesuai gitu. Itu sih pengalaman saya. Terima kasih Kak. Berarti memang kalau untuk motivasi kita ikut PKM sendiri tuh kita harus tahu benefit apa yang bakal kita dapat nanti kan. Selain benefit buat diri kita sendiri juga bisa benefit buat masyarakat umum gitu kan, dimana penelitian itu menyelesaikan permasalahan, berarti menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mungkin seperti itu ya Kak. Ya, Mungkin betul. karena pembicara kita sudah datang, kita bisa kembalikan ke moderator untuk memulai sesi materi. Oke, karena pembicara kita udah hadir, sebelumnya kita berkenalan dulu kali ya dengan pembicara kita. Jadi perkenankan saya untuk membacakan CV dari pembicara kita nih. Ya, teman-teman bisa lihat, beliau bernama Ibu NS Ari Pristiana Dewi, MCAP CT. Beliau berasal dari instansi Universitas Riau, jabatannya sebagai dosen, lalu reviewer PKM, dan juri PIMNAS nih. Alamat rumah beliau berada di Kota Pekanbaru, Riau. Bisa dilihat juga riwayat pendidikannya, S1 Universitas Indonesia, tahun kuliah 2003, S2 Universitas Indonesia tahun 2010, dan S3 Universitas Andalas tahun 2020. Riwayat pekerjaan dan jabatan beliau, yaitu sebagai profesional trainer Kita Center pada tahun 2020, staf ahli wakil rektor bidang kemahasiswaan Universitas Riau tahun 2016 sampai 2019, koordinator PKM Universitas Riau tahun 2016 sampai 2019, dan sebagai Kepala Perpustakaan Fakultas Keperawatan Universitas Riau tahun 2013 sampai 2015. Tuh, hebat banget kan? Jadi teman-teman harus memperhatikan nih nanti materi yang diberikan oleh Ibu Ari. Oke, langsung saja mari kita sambut Ibu Ari Pristiana Dewi. Dipersilahkan untuk memberikan materi kali ini. Baik, terima kasih banyak untuk ini Adinda atau saya panggil, saya enaknya manggilnya siapa nih ya, Adinda? Ya, nggak apa-apa Bu, saya juga masih kuliah. Mayang ya? Mayang ini udah berpengalaman di PIMNAS kemarin ya? Ya, alhamdulillah tahun kemarin saya di PIMNAS. Wow, ikut yang di Udayana Bali? Iya, betul, di Bali. Luar biasa sekali. Di PKM apa? Aku PKM Penelitian Sosial Humaniora. PSH. Pasti ya. Kalau misalnya Mayang udah pernah ikut sampai PIMNAS di Bali, pengen lagi ikut PIMNAS. Iya, pengen banget Bu, tapi sayangnya udah semester akhir sekarang. Ya, dari pengalaman ini harus memang banyak-banyak di-share kepada adik-adik mahasiswa yang lain gitu ya, supaya memang ada kesempatan yang lebih banyak ya. Ya. Oke, ini boleh langsung saja? Iya Bu, silahkan. Oh, materinya langsung dari Mayang ya? Dari Ibu. Ya. Ini yang... Halo? Halo? Oh ya, oke. Iya. Boleh dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, mudah-mudahan masih ada Bapak WR3 dari Universitas Negeri Jakarta, kemudian Bapak Ibu,
pengelola atau pembina kemahasiswaan, mungkin khususnya PKM. Dan di sini saya juga sudah banyak yang mengenal juri atau reviewer PKM Timnas dari Universitas Negeri Jakarta, ada Bu Aam, kemudian ada Pak Prastio, ini merupakan teman di nasional, dan Bapak Ibu dosen pendamping, salam kenal. Tentu saja yang sangat saya banggakan adalah adik-adik mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan, karunia, dan juga nikmat kesehatan, sehingga sampai pada hari ini kita semuanya meluangkan waktu untuk sharing terkait dengan PKM. Dan saya sangat mengapresiasi sekali kepada tim kemahasiswaan dari Universitas Negeri Jakarta, karena ini edisi yang perdana ya, sepertinya pelatihan proposal PKM untuk tahun ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa PKM di tahun-tahun sebelumnya, itu di bulan Februari atau Maret biasanya sudah pengumuman PKM yang lolos didanai. Namun sampai hari ini kita belum mendengar pengumuman tersebut. Namun alhamdulillah progres dari Belmawadikbud, ya karena ada perubahan dari Dikti ke Dikbud, nah saat ini sedang dalam proses review proposal untuk yang PKM AI, GT, dan GFK. Mudah-mudahan ke depannya untuk PKM 5 bidang juga akan segera direview, dan adik-adik yang sudah tidak sabar lagi untuk menanti pengumuman PKM 5 bidang dan juga PKM AI, GT, GFK, ini segera dapat diumumkan ya. Selama mungkin 1 jam ke depan, saya akan berbagi, sharing, dan memberikan motivasi kepada adik-adik bahwa ikut dalam kegiatan Belmawa kemahasiswaan, khususnya dalam PKM ini, bukan kegiatan yang sia-sia. Namun, adik-adik memiliki kesempatan yang tinggi untuk berprestasi langsung di kancah nasional. Boleh next? Oke, next musik. Saya awalnya bukan siapa-siapa. Saya, next. Boleh slide-nya di next? Ya, saya adalah seorang anak yang dilahirkan dari kampung terpencil di Provinsi Lampung, dan saya menghabiskan SD sampai SMA di sana. Selanjutnya, next. Saya melanjutkan studi S1 dan S2 ini di Universitas Indonesia. Lanjut. Kemudian di usia 23 tahun, saya bergabung sebagai dosen di Universitas Riau. Boleh terus dilanjutkan? Nah, ketika menjadi dosen, pada waktu itu saya seperti dosen-dosen yang lain. Cukup dengan datang, mengajar, dan pulang. Datang, mengajar, dan pulang. Kegiatan lain adalah meneliti dan mengabdi sesuai dengan tupoksi sebagai seorang dosen. Namun, ada sesuatu hal yang kurang dari diri saya. Saya merasakan bahwa ada sesuatu hal yang perlu saya lakukan untuk adik-adik mahasiswa. Pada saat itu, saya langsung menghubungi mahasiswa, memotivasi adik-adik mahasiswa untuk ikut di beberapa kegiatan kompetisi nasional. Next. Terus. Dan dari beberapa kegiatan yang saya bimbing, alhamdulillah, adik-adik mahasiswa ini sampai bisa mendapatkan
piala, dan berprestasi di kancah nasional. Lanjut. Dan dari hal yang seperti ini yang menghantarkan saya bisa berkeliling ke Indonesia, mulai dari Aceh sampai di ujung, ya Papua, untuk dalam hal memotivasi adik-adik di dalam hal PKM dan juga kegiatan kemahasiswaan yang lain, juga sebagai reviewer dan juga juri PIMNAS PKM. Next. Nah, ini pengalaman ketika selesai dari kegiatan menjuri, terus ketika saat itu kegiatan PIMNAS-nya berada di Universitas Udayana Bali. Kemudian ini adalah kegiatan MONEF PKM yang diselenggarakan di UMSU Medan tahun 2019 kemarin. Next. Ini juga di Unimed, ya. Ada 3 tempat saya mengikuti MONEF PKM, itu ada di semua di tahun 2019. Oke, lanjut. Dan ini kegiatan menjuri pada waktu itu mulai dari juri di Universitas Negeri Yogyakarta. Next. Bagi saya, adik-adik, bahwa kesuksesan itu adalah perjuangan tanpa menyerah dan yakin berhasil. Saya yang dari kampung pedalaman pun bisa sampai seperti ini, apalagi adik-adik yang mungkin berasal dari daerah terpencil juga, dari daerah pedalaman, dari daerah terisolir, atau bahkan dari kota, ini memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berhasil dan sukses di masa depan. Next. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh adik-adik bahwa saya adalah juri dan juga reviewer PKM PIMNAS dari Kemdikbud ya saat ini. Kemudian beberapa kegiatan yang telah saya lakukan ini akhirnya kembali lagi kepada diri saya. Dan begitu juga nanti adik-adik. Ketika kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan hal yang positif, punya karya, dan insya Allah kesuksesan akan adik-adik raih. Next. Saat ini kita dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang kita ingat bahwa penyakit ini dimulai dari Wuhan, Cina di tahun 2019, kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kasus COVID saat ini di Indonesia bahkan makin meningkat. Dan kita semua merasakan dampaknya. Adik-adik sudah dalam proses ya, selama 4 bulan terakhir ini, kuliah harus daring, kemudian mungkin sudah ada yang kembali ke kampung halaman masing-masing, harus berusaha mencari sinyal internet ketika harus ada kuliah dengan Bapak Ibu dosen dan lain sebagainya. Namun jangan mundur. Justru disinilah sebenarnya tantangan dan peluang bagi adik-adik mahasiswa. Kita ambil hal yang positif dari kejadian pandemi ini. Ada banyak hal positif yang bisa adik-adik lakukan. Yang mungkin sebelumnya selalu berada di Jakarta, kemudian dengan adanya COVID ini adik-adik harus pulang ke kampung halaman, maka di sinilah sebenarnya Biro Walidain adik-adik kepada orang tua. Kemudian yang mungkin biasanya harus ke kampus dengan menempuh perjalanan 2-3 jam, dan waktu akan habis di perjalanan, maka di sinilah sebenarnya adik-adik bisa manajemen waktu dengan baik. Ketika banyak kegiatan pelatihan yang harus diikuti secara offline dan itu berbayar, maka dengan kondisi pandemi ini banyak sekali pelatihan untuk mengupgrade skill dari adik-adik semua yang terbuka secara gratis. Nah, tinggal bagaimana adik-adik akan mampu memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada. Boleh lanjut? Ada satu kata bijak yang saya ambil bahwa jangan ubah mimpimu untuk tetap berprestasi dan juga berkarya.
tapi ubahlah strategimu di masa new normal ini. Semoga adik-adik yang saat ini ikut di dalam pelatihan ini juga akan terus melaju ke depan, berprestasi dan berkarya, apapun kondisinya. Lanjut. Kesuksesan atau kegagalan masa depan yang mungkin terjadi pada adik-adik, salah satunya ditentukan oleh langkah adik-adik hari ini. Di hari Sabtu, mungkin saatnya untuk istirahat, tapi adik-adik meluangkan waktu untuk mau belajar terkait dengan PKM. Ketika nanti akan ada informasi yang sudah didapatkan dari PKM ini, kemudian adik-adik dengan niat dan motivasi yang tinggi, menulis proposal, diajukan di tahun ini, kemudian akan lolos di tahun depan, akan bisa ikut PIMNAS di tahun depan, itulah langkah kesuksesan yang insya Allah akan diraih. Amin ya. Oke, next. Nah, ini sudah sangat familiar sekali ya, bahwa di tahun ini dengan peralihan kementerian, kita dari Kementerian Kemenristek-Dikti, kemudian beralih kepada Kemendikbud, dan Bapak Menteri, atau yang biasa kita sebut Mas Menteri ya, karena beliau masih muda, meluncurkan program yang namanya Kampus Merdeka dan juga Merdeka Belajar. Dan ini sangat menguntungkan sebenarnya bagi adik-adik mahasiswa. Yang pertama, kalau dulu adik-adik mahasiswa ketika ikut kegiatan-kegiatan kompetisi dari Belmawa Kemendikbud gitu ya, seperti misalnya PKM, Hibah KBMI, kemudian Komnas, PIMNAS, dan lain sebagainya, itu merupakan kegiatan di luar dari kegiatan akademik. Hanya ada beberapa kampus yang dapat mengakui kegiatan-kegiatan kompetisi dari Dikti tersebut itu untuk bisa masuk kegiatan akademik. Sebagai contoh misalnya, adik-adik mahasiswa yang sudah lolos untuk PKM pengabdian di beberapa PTN yang lain, ini sudah mengkonversi menjadi bagian dari KKN. Kalau sudah lulus, oh nilai KKN-nya misalnya B. Kalau misalnya PKM pengabdiannya itu nanti sampai ke PIMNAS, maka KKN-nya udah langsung dapat A. Nah, ini ada beberapa kampus yang memiliki kebijakan tersebut, namun belum semua. Nah, dengan adanya program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar bagi mahasiswa, di sini bagaimana Kemendikbud sudah menggaungkan kebijakan kepada seluruh perguruan tinggi untuk dapat mengkonversi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan untuk dapat dikonversi menjadi SKS yang masuk ke dalam akademik. Nah, ini artinya sudah ada integrasi yang komprehensif, mudah-mudahan di perguruan tinggi, khususnya adalah Universitas Negeri Jakarta, tahun ini sudah mulai untuk menyusun kebijakan-kebijakan, bahkan sudah bisa dilaksanakan. Boleh next? Apapun alasan adik-adik datang pada hari ini juga akan menentukan Universitas Negeri Jakarta di masa mendatang. Kenapa? Karena di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini setiap tahunnya akan melakukan yang namanya pemeringkatan perguruan tinggi khususnya di bidang kemahasiswaan. Boleh next? Nah, yang disebut sebagai klasterisasi perguruan tinggi di Indonesia. Nah, dari klasterisasi ini, yang tahun ini juga sudah dilaunchingkan, bahkan kita sudah dapat informasi dari Kemendikbud, unggah terakhir perguruan tinggi untuk mengunggah data-data klasterisasi perguruan tingginya tanggal 15 Juli ya, kalau nggak salah. Sementara kalau untuk pemeringkatan kemahasiswaannya nanti tanggal 24 Juli. Nah, dari
kriteria atau indikator input, proses, output, dan outcome. Di sini di output 25%-nya ini di dalamnya ada kinerja kemahasiswaan. Kinerja kemahasiswaan akan menyumbangkan nilai di dalam klasterisasi perguruan tinggi se-Indonesia. Boleh next? Untuk kinerja kemahasiswaannya, apa saja aksi mahasiswa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah kegiatan Belmawa, Kemendikbud, salah satunya adalah hibah PKM ini. Yang kedua, prestasi kegiatan mandiri. Adik-adik ikut ajang kompetisi tapi di luar dari Belmawa Kemendikbud. Ini masuk di dalam prestasi mandiri. Yang ketiga adalah rekognisi. Misalnya adik-adik dari hasil PKM yang sudah didapatkan tahun lalu, kemudian diusulkan hak cipta atau hak patennya. Nah, ini mendapatkan nilai di rekognisi. Selain itu, misalnya dari hasil PKM-nya juga adik-adik ikut akhirnya di seminar, ya, pemakalah, baik itu seminar nasional maupun seminar internasional. Ini juga akan menyumbangkan nilai di dalam rekognisi. Yang keempat adalah kegiatan non-lomba, ya, contohnya adalah kegiatan kewirausahaan, student exchange, dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk PKM berarti kita berada di poin yang 1. Nah, inilah aksi adik-adik mahasiswa yang dilakukan, dan kalau ya ini sudah diikuti, maka akan menjadi bagian dari prestasi yang disumbangkan oleh adik-adik kepada perguruan tinggi, khususnya adalah di UMJ. Next. Saya coba melihat kinerja kemahasiswaan ya dari hasil tahun lalu masih di Ristek Dikti, dan ini sudah prestasi yang luar biasa bagi Universitas Negeri Jakarta karena berada di urutan yang ke-16. Urutan nomor 4 kalau dibandingkan dengan seluruh universitas negeri. Ya, ranking 4 ada Universitas Negeri Yogyakarta, ranking 12 ada Universitas Negeri Semarang, ranking 13 Universitas Negeri Surabaya, kemudian di 16 ini adalah Universitas Negeri Jakarta. Mudah-mudahan atas segala prestasi yang adik-adik raih, ini akan dapat mendobrak ya prestasi kinerja kemahasiswaan di tahun 2020 dan seterusnya. Sehingga bisa menjadi bagian yang tertinggi se-Indonesia. Next. Oke, kita masuk ke PKM. Saya rasa sebenarnya adik-adik yang hadir di dalam kegiatan Zoom ini sudah cukup familiar dengan apa itu PKM, atau mungkin ada yang benar-benar sebagai newcomer ya. Apa sih itu PKM? Next, kita akan kupas satu persatu. Pada prinsipnya, bahwa PKM ini bisa untuk seluruh bidang keilmuan di universitas atau institusi apapun. Ya, kalau di tahun sebelumnya ini baik itu universitas, institut, politeknik, sekolah tinggi dan lain sebagainya. Kita nggak tahu nanti dengan aturan yang terbaru ya, karena pendidikan vokasi dengan pendidikan dikti ini sudah dipisah, mungkin akan berbeda panduannya antara yang S1 dengan sarjana. Namun untuk bidang keilmuan semuanya memiliki kesempatan dan peluang yang sama. Dan kunci yang kedua adalah di dalam PKM ini bagaimana seorang calon sarjana yang artinya memiliki kemampuan intelektual, namun lebih difokuskan pada kreativitasnya dan juga akan memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat yang ada. Ya. Dan selanjutnya, kegiatan PKM ini tidak dilaksanakan per satu mahasiswa saja. Kenapa? Karena kegiatan PKM ini tujuannya adalah adanya pembinaan karakter bagi adik-adik mahasiswa yang tidak didapatkan di akademik, di kelas. Apa saja yang perlu dioptimalkan? Soft skill-nya adalah bagaimana kemampuan atau keahlian, ya, sikap, tanggung jawab, dan yang paling utama adalah kerja sama tim. Oleh sebab itu, di sini juga ada syarat, ya, minimal 3, dan nanti kita bahas ya, ada beberapa
jenis PKM yang memiliki jumlah anggota berbeda-beda. Lanjut. Kegiatan PKM ini muaranya nanti ke PIMNAS. Untuk yang PKM, berarti adik-adik menyusun proposal, ide-ide kreatifnya di dalam bentuk proposal, kemudian nanti di PIMNAS ini adalah ajang unjuk kreativitas kegiatan PKM yang sudah dilaksanakan, khususnya PKM 5 bidang. Kalau yang PKM GFK dan juga PKM GT, ya walaupun hanya gagasan, ya namun juga memiliki kesempatan untuk bisa ikut sampai di PIMNAS. Dan mudah-mudahan kita berdoa bersama, adik-adik mahasiswa Universitas Negeri Jakarta ini akan banyak yang hadir di dalam PIMNAS tahun 2020 ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Next. Dari PKM yang sudah saya lihat untuk setiap judul per judul, tahun ke tahun, khususnya yang sampai ke PIMNAS, saya menggarisbawahi bahwa ada 5 hal poin penting dari PKM yang harus adik-adik bisa tuangkan ke dalam proposalnya. Yang pertama adalah mencirikan intelektualitas seorang mahasiswa. Berarti adik-adik mampu mencurahkan konten atau konsep dari bidang keilmuan, khususnya adalah dari ketua, dalam mengatasi permasalahan di masyarakat. Jadi ada ciri khas intelektual, misalnya berbasis pada hasil riset-riset yang sudah ada. Nah, nanti kita akan lihat satu persatu. Yang kedua adalah bagaimana adik-adik yang mampu memanfaatkan limbah menjadi barang yang bernilai. Limbah, rongsokan, sampah, yang selama ini mungkin belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, bahkan dibuang, namun adik-adik mampu mengemasnya menjadi barang yang bernilai. Yang ketiga adalah kearifan lokal. Bagaimana adik-adik mampu menelusuri kearifan lokal, ciri khas dari suatu daerah, baik itu mungkin dalam kesenian, dalam budaya, dalam tanaman, tumbuhan, dan lain sebagainya, dan ini nanti akan mampu ditonjolkan. Yang keempat adalah berbasis IT. Kita tidak bisa pungkiri dengan era revolusi saat ini, ya, revolusi industri 4.0. Semuanya adalah berbasis IT. Nah, di sini bagaimana adik-adik mampu untuk menganalisis permasalahan atau hal fenomena yang terjadi di masyarakat yang saat itu mungkin dilakukannya secara konvensional, namun ketika kita menawarkan dengan basis IT, maka ini akan menjadi lebih efektif dan efisien. Next, yang kelima adalah kondisi terkini. Apa saja permasalahan-permasalahan yang ada di kondisi terkini saat ini di Indonesia? Ya, yang saat ini yang kita tahu adalah COVID ya, dari sisi kesehatan. Dan ini berdampak secara komprehensif di semua bidang. Baik, kita langsung masuk di PKM yang pertama adalah Karsa Cipta. Saya contohkan untuk adik-adik, ini adalah hasil penelitian dari hasil PKM KC dari hari tahun 2013. Sebenarnya kalau dilihat saat ini itu simpel ya. Yang dibuat adalah BitRefWatch, yaitu solusi bagi pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan dan pendeteksian pelanggaran pada lampu lalu lintas. Jadi cukup intinya adalah pasang nanti CCTV, siapapun yang melanggar ini dapat dilihat ya di layar monitornya, kemudian nanti bisa kelihatan nomor polisinya, siapa di dalamnya, dan selanjutnya surat tilang ya, surat pelanggaran tersebut akan sampai di rumahnya. Saat ini sudah menjadi hal yang biasa di beberapa kota besar. Tapi tahukah adik-adik bahwa ini adalah ide yang disampaikan oleh Hari dan kawan-kawan di tahun 2013, yang di saat itu Indonesia itu belum ngeh dengan program seperti ini.
dari kepolisian belum melakukan kegiatan seperti ini pada saat di tahun 2013. Namun di tahun 2017 dan seterusnya ini sudah diimplementasikan oleh kepolisian. Artinya apa, adik-adik? Bahwa ketika kita membuat PKM Karsa Cipta, ada suatu ide kita yang orisinil, yang saat itu ide kita sangat kreatif. Mungkin belum ada di sekitaran kita, tapi kita yakin 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan, ide ini dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Next. Oke, lanjut. Nah, ini adalah yang terbaru di tahun 2019. Alat pendeteksi kehalalan makanan dan minuman beralkohol berbasis teknologi sensor etanol. Apa permasalahan yang diamati oleh adik-adik mahasiswa dari IPB? Tren saat itu